Pas dia nengok ke atas teman-temannya, ternyata ada sosok berbaju putih yang terbang di atasnya gitu, kayak ngelilingin gitu. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquilas Room. Oke guys, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, karena Aquilas Room selalu mendoakan semua viewersnya Aquilas Room ini supaya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebenarnya gara-gara wabah yang sekarang lagi menjamur ini nih ya, iya apalagi kalau bukan COVID-19 ini ya, ini benar-benar bikin bete banget karena kita harus tetap di rumah ya, tapi mau gimana pun ya memang kita emang ya harus membantu program pemerintah supaya wabah ini bisa cepat berlalu dari Indonesia guys ya. Tapi tetap aja guys ya, namanya keinginan liburan udah jenuh banget rasanya di rumah. Ya awal-awal sih enak ya, cuman kalau udah berbulan-bulan kan bosen ya. Ya ngomongin liburan ya guys ya, rata-rata banyak juga sih dari kalian pasti yang kalau liburan senangnya ke gunung, ke pantai, ke hutan. Hutan ngapain? Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Oh enggak. Ya buat kalian yang hobinya naik gunung kalau liburan nih guys ya, pas banget kalian nonton videonya Aquilas Room. Ya mungkin ini yang namanya jodoh. Yang jelas kalian akan menonton video Aquilas Room tentang pegunungan ya. Jadi kalau kalian seneng naik gunung ya kan, dengerin dulu nih kisah yang akan Aquilas Room bawakan, yaitu cerita-cerita horor dari para pendaki gunung di Indonesia guys ya. Ini by the way ini adalah part 2-nya guys ya. Jangan lupa buat kalian yang belum nonton part 1-nya bisa kalian cek di sini ya, gitu ya. Meluncur ke situ dulu, part 1 dulu baru part 2 ya guys ya. Karena di part 2 kali ini kita juga akan membahas lagi kisah horor yang terjadi pada 5 pendakian di gunung-gunung selain yang part 1 tadi guys ya. Jadi mungkin aja nih guys ya, salah satu gunung yang akan dibahas Aquilas Room kali ini adalah gunung yang pernah kamu daki ya guys ya. Sebelum kalian menyimak videonya berikut ini nih, gue pengen ngingetin dulu nih buat kalian yang biasa nonton Aquilas Room tapi belum subscribe, subscribe lah tong, jangan pelit tong, buset gratis, tinggal klik doang tombol di bawah yang sebelah nama Aquilas Room tuh klik. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng yang kecil biar lu ntar kagak ketinggalan lagi kalau kita upload lagi ya. Jangan sampai kudet dulu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa babi-bu lagi ya kan ya, langsung aja kalau kalian udah subscribe kita meluncur. Kisah pertama ada dari Gunung Merbabu guys ya. Sebuah kisah klasik dari Gunung Merbabu yang mungkin udah melegenda di sana ya. Buat para pendaki yang pernah naik ke Gunung Merbabu pasti pernah dengar kisah ini guys ya. Gunung Merbabu adalah sebuah gunung dengan tinggi 3.145 meter di atas permukaan laut dan menjadi salah satu gunung yang cukup tinggi di Pulau Jawa ya guys ya. Nah, lereng Gunung Merbabu sendiri itu ada 4 bagian guys ya. Lereng baratnya itu ada di Kabupaten Magelang, dan kemudian lereng timur masuk Kabupaten Boyolali ya guys ya. Sementara untuk lereng utara dan selatannya ada di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang guys ya. Jadi ini saking gedenya gunung ini meliputi beberapa kota, tadi 4 kota berarti ya. Nah, jika kalian mau mendaki Gunung Merbabu ini guys ya, kalian bisa mendakinya lewat 3 jalur resmi yang memang dinyatakan aman untuk mendaki Gunung Merbabu guys ya. Jalur pertama itu ada dari Kopeng Tekelan, yang kedua dari jalur Wokas, dan yang ketiga dari Kopeng Cuntel. Nah, kejadian yang akan kita bahas kali ini guys ya, ini datangnya dari seorang pendaki yang pernah mendaki Gunung Merbabu lewat jalurnya Kopeng Tekelan guys ya. Dan dia ini emang udah biasa banget naik Gunung Merbabu. Kalau dia ada waktu senggang, liburan, ataupun dia pengen naik gunung, pasti dia milihnya naik Gunung Merbabu. Jadi udah akrab banget lah ya. Makanya ini pendaki tuh pede banget ketika dia melakukan pendakian bersama teman-temannya. Nah, di tengah jalan nih si pendaki ini nih ya, kita sebut aja namanya siapa ya? Si Tono ini guys ya. Jadi dia saking udah hafalnya jalur itu, jadi udah kayak ya udah mendaki slow-slow aja, nggak ada beban apa-apa gitu ya. Sampai di tengah perjalanan nih guys ya, si Tono ini nemuin spot yang memang menurut dia ini wah kayaknya instagramable banget. Nah, karena dia keasikan foto-foto, akhirnya dia tuh kayak ya udah temennya ninggalin duluan nih jalan ke atas gitu kan, menuju puncak. Menuju puncak kami lancar. Oh, jadi teman-temannya udah jalan duluan ke atas, tapi si Tono ya tenang-tenang aja, dia bilang ya udah lu duluan aja guys, nanti gua nyusul, gampang lah gitu kan. Serius lu, serius ya udah oke. Udah akhirnya si Tono tuh slow-slow aja, tetap masih video-video rekam sampai akhirnya dia baru sadar, oh kayaknya gua udah ketinggalan jauh nih. Kayaknya anak-anak udah duluan nyampe nih. Baru dia ngejar, tapi memang karena telatnya udah terlalu lama, mungkin selfie-nya kebanyakan. Ini nih, kalau orang doyan selfie begini nih ya, akhirnya dia tuh kesorean guys, mau naik puncak gitu kan, yang sampai dia akhirnya
ya udah kayaknya gue nggak bisa sampai puncak hari ini, jadi gue kayaknya bikin tenda aja deh, bermalam dulu di lereng gunung gitu kan. Tapi sebelum itu guys ya, sebelum dia bangun tenda itu, dia lagi nyari tempat buat ngebangun tenda. Dia ketemu sama pendaki juga wanita, sendirian mendakinya juga. Mungkin karena dia udah sering naik ke gunung itu ya guys ya, udah apal banget sama atmosfer di situ gitu ya. Jadi dia kayak udah nggak heran ngelihat pendaki cewek sendirian gitu. Which is kalau gua pribadi ya, gua ngelihat cewek mendaki gunung sendiri itu kan lewatin hutan-hutan lebat gitu ya, pohon-pohon gede, kayaknya serem banget. Tapi mungkin kalau buat para pendaki itu hal yang biasa guys ya. Disapalah sama si Tono pendaki cewek ini, "Mbak, mau kemana kok sendirian? Mau ke puncak ya?" "Ya udah Mbak, bareng aja sama saya. Ngeri kalau malam-malam sendiri gini, mendingan kita istirahat dulu di sini sekarang. Nanti pagi kita naik puncaknya bareng," gitu kan. Dan si pendaki wanita ini kayak ya udah setuju aja gitu ya. Udah Mas, oke lah. Itu kan ya, akhirnya mereka membangun tenda tapi terpisah ya, kan belum nikah, belum muhrim, nggak boleh nih ya satu tenda berduaan di gunung ya. Dan nanti yang ketiganya setan. Oke. Mereka akhirnya bikin tenda kan ya berduaan ya gitu. Pas pagi-paginya si Tono ini mungkin karena kecapean atau gimana, dia bangunnya agak kesiangan guys ya. Pas dia bangun itu kayak si ceweknya itu udah nggak ada gitu ya, udah tendanya udah rapi, kayak nggak ada tenda sama sekali lah. Pokoknya kayak nggak ada bekas bangun tenda semalam di situ gitu. Cuman si Tono masih mikirnya, oh mungkin si mbaknya udah duluan kali, gue yang bangunnya kesiangan gitu. Masih positif banget dia. Pas dia keluar dari tendanya dia sendiri, dia tuh kaget setengah mati guys, karena ternyata dia itu tidur di pinggir jurang. Ya tapi guys ya, si Tono mikirnya ya udahlah, mungkin karena semalam tuh gelap, gue nggak tahu itu ternyata jurang gitu. Ya udahlah, nggak usah diambil pusing gitu. Ya udah, dia beres-beres semua tendanya, dia berkemas barangnya, akhirnya dia naik ke puncak nyusul teman-temannya. Niatnya gitu guys. Nah beberapa lama setelah dia jalan nih, belum nyampe puncak, dia nemu sebuah ransel guys, yang mana ransel itu tuh kayak ditinggalin begitu aja, digeletakin di situ. Cuman si Tono nih nggak melihat kayak si ransel ini ditinggalkan oleh seorang pendaki gitu. Jadi kayak di sekelilingnya tuh nggak ada bekas pendaki sama sekali gitu, cuman ada ransel di situ. Tapi si Tono lagi-lagi positive thinking lagi guys ya. Ya udah, dia pikir mungkin ini tasnya si cewek yang tadi nih, dia udah naik duluan kali ke puncak, cuman berat nggak kuat bawa tasnya. Ya udahlah, gue bawain aja, nanti juga ketemu di puncak, pikiran si Tono gitu kan ya guys ya. Dibawalah tas itu naik ke puncak, sampai di atas benar ketemu sama teman-temannya. Tapi ya biasa aja karena emang naiknya bareng-bareng, cuman emang ketinggalan aja si Tono, dan teman-temannya pun biasa aja. Lu baru nyampe ya, kayak gitu aja mungkin guys ya. Si Tono malah lebih fokus untuk nyari wanita yang ketemu sama dia di tengah perjalanan, dan sempat sama-sama istirahat sebelum naik ke puncak gitu kan. Dan dia tuh yang paling penting mau ngembaliin tas yang dia bawa, karena dia yakin banget ini tasnya si cewek ini gitu kan. Pas dia cariin ternyata nggak ada. Akhirnya dia nanya lah ke temennya, Bray, tadi pagi ada cewek yang naik ke puncak sini nggak? Temen-temennya pada bingung dong, hah, what gitu kan, kenapa emang? Ya ini gue bawain tas nih, semalam tuh gue diceritain lah sama si Tono, semalam tuh gue ketemu sama si cewek ini begini, diceritain lengkap detailnya. Terus gue nemu tas ini pasti punyanya dia, gue mau kembaliin gitu kan. Nah teman-temannya malah makin bingung lah, Bray, kan yang lagi naik gunung ini kan lagi sepi nih Bray, kita doang ini yang naik ke sini nih gitu kan. Ya lu adalah orang terakhir dan ya nggak ada siapa-siapa lagi, apalagi cewek naik ke sini gitu kan. Yang benar aja, bener kok nih buktinya ada tasnya gitu kan. Si Tono tuh bersikeras bahwasannya yang dia lihat itu bukan hantu melainkan manusia gitu, karena memang dia nggak merasakan apa-apa gitu, dan dia positive thinking banget orangnya gitu kan. Ya udahlah, singkat cerita akhirnya mereka semuanya kembali turun dari puncak ya kan. Terus tapi karena si Tono masih punya tanggung jawab atas tas ini nih, dia yakin banget ini ada yang punya gitu, dan yang punya adalah si cewek ini. Akhirnya si Tono mulai ngeliat-liat isi tasnya, dan ditemukan ternyata tasnya ini ada kayak ada labelnya gitu guys ya. Dan labelnya itu lengkap, ada namanya, ada alamatnya. Nah pas dilihat namanya cewek, Tono makin yakin emang ini bener nih Bray, tuh kan ini kan gini, diceritain lah. Ya udah deh, kalau gitu lu balikin aja ke rumahnya, mungkin dia udah balik kali, nggak jadi naik ke puncak gitu kan. Pikiran teman-temannya begitu ke si Tono. Akhirnya dengan berbekal itikat baiknya nih ya, Tono dan kawan-kawannya akhirnya mencari rumahnya si cewek tersebut, dan ketemu nih alamatnya nih. Diketok pintunya, assalamualaikum bu, pak gitu kan. Keluarlah seorang wanita paruh baya yang kebingungan ngelihat anak-anak muda berjejeran di depan rumahnya. Ada apa nak, ditanya gitu kan. Tono menjelaskan bahwasannya dia bertemu dengan si ya kita sebut aja cewek ini Nova kali ya. Dengan si Nova ketemu, terus begini. Ya udah, ini tasnya saya mau kembalikan. Ibunya malah kaget, tiba-tiba langsung kayak lemes, terus nangis jadi-jadinya. Tono bingung kan, lah lu gua apain nih kan. Teman-temannya pada nepokin, ayo lu tanda, lu ngapain. Enggak. Nah si ibu ini saking gak kuat berkata-kata guys ya, dia cuman langsung kayak narik tangannya si Tono dan teman-temannya, kayak ngasih isyarat gitu, yuk ikut ke belakang rumah saya gitu kan. Ya nurut.
Nah, si Tono dan teman-temannya ya nurut aja, akhirnya diajak sama si ibu. Udah mereka berjalan ke belakang rumahnya, ibunya langsung ngasih lihat kepada Tono dan kawan-kawannya sebuah batu nisan. Di batu nisan itu ada tulisannya Nova. Tono tuh bener-bener kaget. Akhirnya baru ibu itu cerita bahwasannya dia memang punya putri namanya Nova yang juga naik ke Gunung Merbabu 3 tahun yang lalu. Dan putrinya dinyatakan hilang di Gunung Merbabu dan dianggap sudah meninggal dunia karena hilangnya udah begitu lama ya, 3 tahun guys. Dan sampai saat ini jasadnya tidak pernah ditemukan. Nah, ya jadinya si ibunya ini bikin batu nisan ini kayak cuman buat ya nandain lah dia punya anak namanya si Nova gitu. Cuman nggak ada jasadnya di bawah kuburannya si Nova ini. Lalu pertanyaannya, yang tidur satu malam bersama si Tono itu siapa? Dan bisa saya kasih 100.000. Gak mungkin bisa ya. Ini guys ya, tidur sama orang aja yang bukan muhrim gak boleh. Apalagi lu tidur bareng jin yang bukan muhrim guys. Itu masalahnya. Si Tono tidur bareng jin yang bukan muhrim gitu. Tono. Nah guys, kita masuk ke kisah kedua guys ya. Kisah kedua kali ini datangnya dari Gunung Agrapura. Agrapura juga menjadi sebuah gunung yang sebenarnya bisa dibilang ya kalah pamor dibandingkan gunung-gunung lainnya seperti Slamet, Semeru, Merbabu, dan kawan-kawan lah ya. Tapi tetap aja Gunung Agrapura punya eksotisme tersendiri buat beberapa pendaki yang biasa naik ke sana. Tapi ya guys ya, Agrapura ini juga punya kisah mistis yang kagak kalah serem. Bahkan sampai yang terakhir ini ada kasus orang-orang yang memang hilang di sana tuh belum lama lah, 2019 yang lalu lah. Nah, jadi Agrapura memang udah ya teruji secara klinis dari IPB dan ITB. Menjadi salah satu gunung yang paling horor di Indonesia. Gunung Agrapura adalah sebuah gunung yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan meliputi beberapa kabupaten di Jawa Timur ya guys ya, seperti Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Dan Agrapura ini ketinggiannya sekitar 3088 meter di atas permukaan laut. Jadi lumayan tinggi lah, masih di atas 3000-an ya guys ya. Gunung Agrapura sendiri ini nggak berdiri sendiri, beda beberapa gunung memang ada yang dinyatakan sebagai kayak jadi Gunung Agrapura ini adalah gunung tertinggi di antara gunung-gunung di sekitarnya, yaitu seperti Gunung Raung dan Gunung Lemongan ya. Jadi dibilangnya bisa dibilang pegunungan lah, ini bukan gunung sendiri gitu ya. Nah, Gunung Agrapura punya kisah yang sudah melegenda dari zaman dulu sampai saat ini guys ya, yaitu adalah penampakan hantu Noni Belande yang katanya, kenapa gue jadi ngomong begini? Yang biasanya ngegangguin para pendaki yang nakal kalau lagi mendaki Gunung Agrapura. Ya kayak misalnya lu suka buang sampah sembarangan tuh ya, kentut sembarangan ya kan. Jadi guys ya, kalau lu naik Gunung Agrapura ini ya lu harus jaga tata krama. Tapi sebenarnya sih bukan Gunung Agrapura doang yang lu kudu jaga tata krama, kesopanan, nilai-nilai moral lainnya ya. Di gunung-gunung lainnya pun, bahkan di rumah lu juga lu kudu begitu sebenarnya. Cuman ya kan ada beberapa orang yang emang kayak punya tabiat yang kayak songong gitu loh gitu, kayak foto-foto sembarangan ya kan, buang sampah, kencing sembarangan ya kayak gitu-gitu. Nah, ini biasanya Noni Belanda nih ganggu yang begini-begini nih ya. Gua rasa sih penonton Aku Classroom gak ada yang begitu kali ya. Ya kalaupun ada paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi guys ya, di Gunung Agrapura ini ada kisah dari seorang siswi dari sebuah universitas yang gue nggak mau nyebutin universitas apa karena dia nggak endorse gue ya guys ya. Ya udahlah, pokoknya nih mahasiswi ini udah biasa juga naik ke Gunung Agrapura. Cuman ya dia naik sama beberapa orang temannya. Begitu nyampe di Agrapura, dia kayak ketemu dengan spot yang dimana di spot itu banyak bunga edelweiss ya guys ya. Dan dia foto-foto di situ. Mungkin karena gemes dan ya namanya cewek gitu ya, usil tangannya gitu guys ya. Jadi dia petiklah salah satu bunga edelweiss itu untuk dia foto-foto. Pokoknya kepentingan buat dia pribadi lah ya. Padahal teman-temannya udah bilangin guys, jangan dipetik, itu kan bunga yang dilindungi, nggak boleh dipetik sembarangan gitu ya. Pokoknya si cewek ini tetap aja nggak apa-apa, satu doang gitu kan. Gara-gara perkara ini nih, si cewek ini harus mengalami hal yang kurang mengenakan ketika dia mendaki Gunung Agrapura. Nah, setelah si cewek ini selesai memetik bunga edelweiss yang harusnya nggak boleh dipetik ini, mudah-mudahan jangan ditiru guys ya. Ya udah, akhirnya kan setelah itu ya dia harus naik lagi ke puncak karena emang tujuannya adalah puncak Agrapura. Belum nyampe di puncak, si cewek ini tiba-tiba langsung kayak ngeblank,
tatapan kosong, muka pucat pasi, kayak nggak ngelihat siapa-siapa, nggak dengar siapa-siapa, dia malah belok dan keluar dari jalur, kayak masuk ke dalam semak-semak. Ini teman-temannya semuanya panik dong lihat, ya kita sebut aja nama si ceweknya ini si Ipe ya. Ipe, lu mau kemana Pe? Gitu kata teman-teman yang aneh. Si Ipe ini nggak jawab guys, diem aja, pucet bengong kayak orang pelongo-pelongo gitu dah. Udah masuk ke semak-semak, teman-temannya panik dong, dikejar. Cuman emang si Ipe ini kayak tiba-tiba ketutupan semak-semak. Gua kalau imajinasi gue sih kayaknya ilalangnya tinggi-tinggi kali ya. Dia masuk ke situ terus tiba-tiba lenyap. Nah setelah diteriaki sama temen-temennya nih, dikejar-kejar tapi nggak ketemu juga ya kan, ya udah terlalu malam, akhirnya temen-temennya memutuskan untuk berhenti mencari dulu sementara sambil doain terus temen yang hilang ini, si Ipe ini ya guys ya. Nah setelah pagi menjelang, temen-temennya ini dibantuin sama warga-warga sekitar juga yang kebetulan ketemu waktu mendaki Gunung Agrapura juga ya. Ya biasa warga yang suka nyari kayu bakar, nyari sayur-sayuran kayak jamur-jamur di hutan kayak gitu ya, ketemu dibantuin lah nyari si Ipe nih ya. Emang mungkin karena warga ini udah lebih kenal sama areanya si Gunung Agrapura, akhirnya ketemu dong si Ipe. Alhamdulillah masih bernasib baik nih si Ipe ya. Aduh Ipe. Ya udahlah, ditemuin ternyata dia ada di jalur buatan Belanda, kayak jalur tikus kayak gitu yang nggak biasa dipakai oleh trekker-trekker yang suka mendaki di Gunung Agrapura. Ini kalau bukan warga mungkin nggak bakal ketemu nih si Ipe nih. Ya ketika ketemu itu si Ipe kondisinya lagi lemes, shock parah, yang kayak udah pucat, nggak bisa ngomong, diem aja kayak gitu kan. Nah di situ teman-temannya dan para warga mencoba untuk memberikan ketenangan untuk si Ipe, ya kayak didoain, mungkin dikasih minum dan sebagainya. Baru Ipe mulai berangsur-angsur membaik, kesadarannya mulai kembali dan bisa menceritakan apa yang terjadi. Nah ternyata si Ipe menceritakan bahwasannya dia itu ketika lagi jalan sama teman-temannya tiba-tiba kayak dirangkul sama seorang gadis wanita dengan rambut pirang yang ngomong pakai bahasa ya yang dia sulit untuk kenalin, tapi kayaknya bahasa Belanda gitu. Nah disitulah rumor Nani Belanda makin kental lagi guys ya. Ternyata Ipe dibawa ke sebuah pemukiman, dimana di pemukiman itu kata si Ipe ini dia dikasih lihat rumah-rumah Belanda. Orang-orangnya di situ ada, cuma orangnya tampilan jadul semua guys ya. Si Ipe tuh bingung banget, kayak dibawa ke alam lain mungkin ya. Ya udah, sampai si Ipe akhirnya dikasih tahu sama si cewek rambut pirang ini bahwasannya apa yang dia lakukan adalah salah dan jangan sampai ngulangin lagi. Dan tolong kasih tahu ke semua yang naik pegunungan ini untuk menjaga alam. Pokoknya kayak gitu. Ini sebenarnya nggak serem sih, setannya baik, cok. Setannya lebih baik daripada orang ya. Mantap Nani Belanda. Oke, sekarang kita masuk ke kisah ketiga, yaitu kisah yang datang dari Gunung Selamet guys ya. Gunung yang menjadi, ya kalau menurut orang-orang Jawa dinamakan Gunung Selamet karena memang gunung ini diharapkan bisa memberikan keselamatan untuk para warga yang mendirikan rumah dekat gunung ini. Tingginya itu sekitar 3.428 meter di atas permukaan laut. Jadi lebih tinggi daripada gunung-gunung sebelumnya yang kita bahas ya. Dan ya Gunung Selamet ini meliputi 5 kabupaten guys, saking gedenya guys ya. Ada Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang, Jawa Tengah. Nah, Gunung Selamet ini adalah termasuk gunung yang sebenarnya bisa dibilang expert ya. Untuk pendakian tuh nggak bisa lu kalau baru mendaki pertama kali langsung naik Gunung Selamet tanpa didampingi, itu kayak nggak boleh. Jadi benar-benar memang karena medannya terkenal cukup sulit dan banyak sekali pohon-pohon besar di sana, yang jadi ya benar-benar lu butuh keahlian yang udah biasa naik gunung ini, atau lu butuh pemandu lah minimal. Nah selain itu guys, Gunung Selamet juga dikenal memiliki kisah-kisah mistis yang dimana katanya penunggu-penunggu di sana itu seneng banget berdiam diri di pohon-pohon besar yang ada di Gunung Selamet guys ya. Yang suka nemplok di atas pohon apa guys? Ya, toke. Oh bukan. Dan hal ini terbukti dengan adanya kisah legenda yang akan kita bahas kali ini. Kisah ini diceritakan oleh seorang pendaki asal Bandung, ya kita sebut saja namanya Maman lah ya. Dimana si Maman ini ketika mendaki gunung bersama dengan 6 temannya, dia mengalami hal yang kurang mengenakan buat dia pribadi. Katanya sih begitu ya guys ya. Karena ketika si Maman dan 6 teman lainnya ini mendaki Gunung Selamet, itu di tengah perjalanan Maman yang katanya punya six sense ya, punya indera keenam ya kan, kondisinya hujan lebat gitu ya, dia udah susah payah dengan teman-temannya membangun tenda ya kan. Tendanya udah jadi nih, otomatis mereka semua masuk ke tenda ya, ganti bersih-bersih mungkin pakaian atau gimana, dan mereka tuh kayak udah milih untuk tidur dulu dan nggak bisa melanjutin perjalanan dong karena hujan kan. Ketika mereka tidur ternyata si Maman ini kayak terusik nih ya, mungkin karena dia six sense-nya
wah kuat level 99 gitu kan ya. Ya mungkin 11-12 sama Roy Kiyoshi gitu ya guys ya. Jadi si Maman ini merasakan hal-hal yang kurang mengenakan dan membuat tidur dia ini nggak nyaman. Ya karena si Maman ini ya punya rasa penasaran yang cukup tinggi mungkin guys ya. Itulah yang menyebabkan si Maman ini berani ngintip ya, kayak ngeluarin kepalanya dari tenda itu. Krik gitu kan, keluar set, nengok apaan sih gitu kan. Si Maman akhirnya melihatlah ke atas pohon tersebut ya kan. Ternyata si Maman tuh kaget karena di atas pohon itu ada sosok seperti kelelawar yang besar seukuran manusia, kepalanya juga manusia tapi badannya warna putih, badan kelelawar ya kan. Nah tapi ya karena si Maman nggak mau mengganggu, dan ternyata kata si Maman juga si penghuninya juga sama nggak mau mengganggu. Cuman emang mungkin si penghuninya ini di atas pohonnya emang seneng bikin suara berisik aja di pepohonan gitu ya. Yang jelas si Maman ya udah dia masuk tarik selimut lagi, tidur aja, udah paksain tidur gitu kan. Nah ketika pagi menjelang, si Maman dan kawan-kawan ini memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet sampai ke puncaknya guys. Tapi mereka terkejut lagi-lagi, terutama si Maman nih yang katanya punya six sense ya guys ya. Jadi dia di pos 5 ternyata udah ditungguin sama sosok hitam besar berbulu tebal gitu kan, yang matanya melotot, yang emang kayak udah siap menyantap anak-anak ini gitu kan ya. Si Maman ya karena dia melihat itu dia kaget, takut setengah mati ya, akhirnya dia langsung tiba-tiba kayak berucap doa-doa gitulah. Nah karena si teman-teman yang 6 orang ini tahu si Maman memang punya kemampuan six sense ya kan, punya indera keenam, karena mereka tahu si Maman lagi doa-doa gini pasti Maman melihat sesuatu gitu kan ya. Mereka langsung ikut berdoa. Yang jelas mereka langsung melantunkan doa-doa sepanjang perjalanannya mereka, sampai di satu titik mereka akhirnya ketemu dengan suara kicauan burung. Kayak suasana yang tadinya kelam di pos 5 tiba-tiba berubah menjadi lebih cerah, dengerin suara kicauan-kicauan burung hutan ya kan. Terus juga dia ketemu sama pendaki-pendaki lain dari tim-tim yang lain juga gitu. Jadi kayak makin ramai suasananya, mereka langsung tenang dan ternyata nggak ada apa-apa dan mereka selamat sampai turun balik lagi. Jadi kisah horornya ini ternyata dialamin sama si Maman sendirian guys, dan teman-temannya nggak diajak. Curang. Kalau nggak punya indra keenam berarti naik Gunung Slamet nggak serem. Oke, kita masuk ke kisah yang keempat ya guys ya. Kisah yang keempat ini datangnya dari Gunung Penanggungan guys. Jadi Gunung Penanggungan ini tingginya 1653 meter di atas permukaan laut. Jadi bisa dibilang nggak terlalu tinggi ya guys ya. Jadi Gunung Penanggungan ini guys ya, dia masuk ke dalam sebuah klaster pegunungan. Disebut klaster karena memang terdiri dari beberapa gunung di satu wilayah ya guys ya. Ada Gunung Arjuno dan Gunung Welirang juga di sekitaran Gunung Penanggungan. Gunung ini tepatnya berada di Kabupaten Mojokerto di bagian baratnya, dan di bagian timurnya ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tetap ya guys ya. Jaraknya itu sekitar 55 km dari kota Surabaya. Nah, Gunung Penanggungan sendiri terkenal sebagai salah satu dari 9 gunung suci di Pulau Jawa. Jadi ada 9 gunung yang memang dikeramatkan oleh masyarakat di Pulau Jawa ya guys, termasuk Gunung Penanggungan ini. Nah, Gunung Penanggungan juga terkenal dengan ekspedisinya yang bisa dibilang cukup mistis juga. Tapi kisah yang paling terkenal di Gunung Penanggungan ini datangnya dari kisahnya adik kakak yang memang melakukan pendakian bersama-sama ya. Jadi dia mungkin niatnya mau liburan keluarga bareng adik kakak, quality time gitu. Nah si adik kakak ini memilih jalur dari desa Tamiajeng, kecamatan Trawas untuk jalur pendakian mereka, karena menurut mereka itu jalur ini tuh paling indah pemandangannya mungkin ya guys ya. Dan mereka ketika melakukan pendakian awalnya normal-normal aja sampai dia sebelum nyampe puncak ini guys ya, di puncak bayangan lah ya, udah deket-deket puncak itu disebutnya puncak bayangan kalau orang naik gunung ya guys. Jadi mereka itu udah keburu malam gitu lah kira-kira, dan mereka terpaksa untuk bermalam di sebuah goa di dekat puncak itu ya guys ya. Dia bermalam di sana ya, udah pokoknya nungguin pagi baru bisa naik lagi ke sana. Tapi guys, ketika mereka sedang beristirahat di dalam gua ini guys, yang menjelang tengah malam, mereka ini kayak ngedengar ada suara ngobrol rame-rame orang banyak, bukan 1-2 orang ya, di atas mereka. Cuman mereka tuh masih positif tinggi, nggak mungkin udah ada duluan yang nyampe ke jalur puncak kali, udah ada yang nyampe puncak duluan gitu, kita telat nih gitu kan. Tapi mereka tetap bertanya-tanya nih, emang tadi ada rombongan di depan kita ya, kayak gitu gitulah. Terus mereka kayak sepakat kayaknya nggak ada, kayaknya kita doang, tapi ya ada orang sih di atas gitu kan. Ditambah lagi dari bawahnya kayak ada yang nyorotin lampu senter ke arah mereka di goanya itu gitu kan. Terus si abang ade ini tuh kayak ngerasanya, oh mungkin itu pendaki lain, tim pendaki lain yang mau juga istirahat di gua ini bareng kita. Cuman anehnya yang nyorotin lampu senter dari bawah ini kayak dia diem aja, nggak berusaha untuk mendekati gua tersebut. Jadi kayak bukan mau ke gua itu tujuannya gitu kan. Nah, abang ade ini bingung nih, apa sih ini maksudnya, ada apa gitu kan. Itulah pokoknya dia udah milih untuk bodo amat dia, kalau mau datang sini enggak ya udah bodo amat gitu kan. Mereka milih untuk tidur. Dan ketika pagi menjelang mereka melanjutkan sampai ke puncak. Ternyata yang mengejutkan mereka adalah di puncak nggak ada siapa-siapa, dan di bawahnya pun nggak ada tim yang nyusul dia.
Jadi yang semalam ngobrol di atas siapa, yang nyenterin lampu siapa. Yang jelas sih gue sebenarnya nggak terlalu ngerasain atmosfer horornya di cerita ini ya guys ya. Cuman mungkin kalau lu ada di lokasi, ya mungkin ya PR juga ya kan, malam-malam tengah malam di gunung lu cuman berduaan sama adik lu atau abang lu gitu kan. Ya dengerin suara rame-rame di atas tapi orang yang nggak ada wujudnya, ada yang nyenterin tapi wujudnya juga nggak ada. Nah itu siapa? Pertanyaannya itu guys. Nah, kisah yang terakhir ini datangnya dari Gunung Ciremai. Gunung Ciremai terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Di mana Gunung Ciremai juga termasuk dalam kategori Taman Nasional Gunung Ciremai ya, yang adanya di Jawa Barat tentunya guys. Nah, Gunung Ciremai ini adalah gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3084 meter di atas permukaan laut ya. Dan ya karena memang dia termasuk eksotis dan di Jawa Barat nggak ada yang lebih tinggi dari Gunung Ciremai, akhirnya banyak banget pendaki yang berdatangan baik dari Cirebon, Majalengka, Kuningan yang sekitaran mereka ataupun dari wisatawan lokal dari daerah-daerah lainnya. Gunung Ciremai sebenarnya terkenal dengan pemandangan panoramanya yang sangat indah gitu kan ya, tapi tetap memiliki medan daki yang cukup sulit gitu kan. Namun selayaknya gunung-gunung yang lainnya pula ya kan, yang gue bilang tadi guys ya, lu jangan di gunung, di rumah aja kudu punya tata krama kan ya. Kalau di gunung juga sama, dimana katanya kalau di Gunung Ciremai ini semua penunggunya kalau lu ngeganggu mereka lu akan diganggu abis-abisan katanya gitu ya guys ya. Dan ini dibuktikan oleh 4 pendaki asal Cirebon yang melakukan pendakian. Sebenarnya waktu mereka menuju ke puncak Gunung Ciremai ini fine-fine aja, normal-normal aja. Masalahnya adalah ketika mereka mau turun guys. Nah ketika mereka mau turun dari puncak menuju ke bawah lagi nih guys ya, di tengah perjalanan mereka udah terlalu malam, akhirnya mereka terpaksa harus mendirikan tenda gitu ya untuk istirahat. Mulailah kisah horornya di sini guys, dimana ketika mereka lagi istirahat ini tiba-tiba teman-temannya yang tadinya udah agak terlelap gitu tiba-tiba sontak tiga-tiganya langsung teriak-teriak kayak orang panik gitu, teriak-teriak gempa gempa. Si orang yang jadi sumber ceritanya ini nih kayak nggak ngerasain ada apa-apa. Gempa apaan sih, orang nggak ada apa-apa gitu. Ini temen gue pada halu ya, tapi kok mereka halu bertiga, kok gue sendirian gitu, kayak nggak yakin gitu. Pas dia nengok ke atas teman-temannya ternyata ada sosok berbaju putih yang terbang di atasnya gitu kayak ngelilingin gitu. Nah dia di situ langsung sadar kalau teman-temannya ini mungkin lagi kena genjutsu guys. Jadi 3 temennya ini jadi berhalusinasi bahwasannya lagi ada gempa, dia yakin banget nih. Akhirnya di situ langsung karena dia berusaha berdoa tapi nggak bisa juga nih, teman-temannya masih panik larian ke sono kemari gitu kan. Berusaha ditenangin tetap panik, akhirnya dia memilih untuk fokus doa aja. Dia duduk ambil posisi berdoa, dia langsung dia berdoa dengan khusyuk ya kan. Nah seketika itu dia berdoa tiba-tiba kayak ngedengar suaranya hening ya kan. Nah ketika dia melek mata nih habis khusyuk kan tiba-tiba hening gitu kan. Terus dia melek mata, hilang dong teman-temannya yang 3 orang tadi guys ya. Malah diganti sama 7 orang dengan pakaian putih seragam gitu kayak pakaian gamis gitu guys ya. 7 orang, bingung dong dia, ini siapa lagi nih, temen gue pada kemana gitu kan. Nah ternyata nih si penunggunya yang 7 orang pakai baju gamis putih-putih ini nih ya ngasih tahu si cowok Cirebon ini nih, ngasih tahu kalau temen ini yang 3 orang ini tuh memang melakukan pelanggaran di Gunung Ciremai. Ada yang buang sampah sembarangan, ada yang berkata kasar, dan ada juga yang bahkan buang air sembarangan guys ya. Nah ketika pagi menjelang nih udah masa masuk ya, matahari udah terbit ya kan, burung udah mulai berkicau ya udah. Ternyata dia berharap gangguannya udah berakhir, malah tambah parah guys ya. Yang harusnya dari tengah pendakian sampai ke bawah dia cuma butuh 1 jam nih guys ya, mereka 6 jam muter-muter, salah jalur ketemu, wah pokoknya banyak banget rintangannya dah tuh ya. Ibaratnya kata ya udah dah, akhirnya si cowok yang tadi ketemu sama 7 orang pria berjubah tadi guys ya, dia duduk lagi berdoa lagi minta maaf segala macam, tapi tetap masih mengalami hal-hal yang kurang enak gitu kan. Sampai akhirnya dia dikasih tahu lagi kalau temennya juga harus minta maaf, jangan dia sendirian gitu kan. Dia ngasih tahu lah ke teman-temannya, guys lu harus minta maaf, lu kan begini begini begini, dijelasin lah semuanya. Gue semalam ketemu sama 7 orang baju putih begini begini, ceritain lah semuanya ya. Baru temennya di situ ikutan minta maaf dan berdoa bersama-sama. Baru dari situ perjalanan mereka lancar jaya kembali ya. Ya intinya dari cerita yang mau disampaikan kali ini ya jelas kita harus sama-sama bisa mawas diri, menjaga etika moral ya. Jangankan sama sesama gitu kan ya. Ke makhluk gaib aja kalau lu nggak sopan mereka kesel. Apalagi ini lu, kadang-kadang sama tetangga aja berantem mulu.
Oke guys, jadi cukup demikian ya. Dengan berakhirnya cerita Gunung Ciremai tadi, itu kita udah ngebawain 5 kisah pendakian terhoror yang dilakukan oleh para pendaki di gunung-gunung yang ada di Indonesia guys ya. Dan gua harap buat kalian yang emang seneng naik gunung, ya itu tadi poin-poin moralnya dijaga. Kalau ada peraturan yang lu ngelarang ini ngelarang itu ya diikutin, dipatuhin. Jangan sok-sokan dah, ibarat kata jangan punya rasa-rasa jumawa, karena manusia itu dibandingkan alam itu kecil banget ya kan. Jadi ya udah tetap humble, stay humble, dan ya jalanin sesuai prosedur. Yang paling penting adalah jaga keselamatan. Jangan sampai gara-gara hal-hal remeh temeh lu cuma pengen dapat foto instagramable, akhirnya lu foto pinggir jurang jatuh ya kan. Jangan sampai kayak gitu. Oke, gue udah kebanyakan ngomong guys ya. Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang biar kalian gak ketinggalan lagi cerita-cerita seru dari Aquila Room berikutnya guys ya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya dan aktif di kolom komentar Aquila Room. Boleh banget buat request juga boleh ya. Dan gue harap kalian juga mau men-share video ini ke tongkrongan kalian biar kita sama-sama nongkrong bahas horor, kriminal, investigasian bareng-bareng temen di tongkrongan ya kan. Seru kapan lagi? Jangan ngomongin corona mulu kagak ada habisnya. Oke, makasih buat kalian yang udah subscribe, udah like, udah komen ya kan, udah mau share ya kan. Semoga kalian udah melakukan itu semua, mudah rezeki, dapet jodoh, panjang umurnya, pokoknya yang bagus-bagus deh ya guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, see you in the next video. Gue doain kalian mudah jodoh, panjang rezeki, panjang umurnya, jadi anak berbakti, sehat, mati masuk surga. Amin. Kok mati sih? Kok mati?